Oke, udah nih. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat salam kita haturkan ke pangkuan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam yang jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang belum mengenal pendidikan ke alam yang sudah kita lalui dengan penuh pendidikan selama ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Nilawati selaku pemateri kita pada hari ini yang telah berhadir dan juga kepada ibu-ibu yang sudah bergabung semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Hari ini kita akan melaksanakan sesi webinar yaitu sesi berbagi terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Materi ini akan disampaikan langsung oleh Ibu pemateri kita yaitu Ibu Nilawati SPD MPD. Kepada Ibu Nilawati kita persilakan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah berhadir pada kesempatan webinar hari ini. Izinkan saya untuk share screen materinya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilawati SPD MPD. Hari ini saya akan memberikan materi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam modul ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat segitiga restitusi, yang kelima kebutuhan dasar, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh tentang posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah pengalaman dan pembelajaran. Pada materi perubahan paradigma belajar, berdasarkan pendapat Bapak Dr. William Glasser atau yang dikenal dengan teori kontrol, beliau mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Definisi ataupun penjelasan dari kegiatan 4 ini, yang pertama yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Kita selaku guru memang tugasnya mengajar. Di samping mengajar, kita juga mendidik. Tetapi pada ranah ilusi guru mengontrol murid, jika seorang murid tidak menginginkan dirinya diberi masukan oleh guru, otomatis apapun wejangan, apapun usaha yang dilakukan oleh guru kepada anak tersebut, dia tetap tidak mengizinkan. Siapa yang tidak mengizinkan? Hati nurani si murid tersebut. Inilah yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Memang kenyataannya guru tetap mengontrol, tetapi jika hati nurani
murid tersebut tidak menginginkan apapun usaha yang dilakukan tetap tidak. Ibaratnya seperti kita mengempal ya, kita mengempal tangan kita mengempal secara kuat, kemudian ada orang yang akan membuka tangan kita ini, satu jari, dua jari pun tidak akan terbuka. Kenapa? Karena yang akan membukanya adalah diri dia sendiri. Itulah yang disebut dengan ilusi guru mengontrol. Intinya semuanya ada pada dalam diri seseorang. Yang berikutnya adalah bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini posisi murid adalah terbuka, artinya dia mau menerima masukan. Supaya apa? Supaya ada hal-hal yang terperbaiki dari si murid, ada tambahan ilmu yang akan dia dapatkan. Namun ada hal kalanya murid tersebut tidak mau menerimanya, tetapi dengan sadar dia menerimanya secara halus. Ini ada hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi dirinya. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seorang peserta murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan cara memberi masukan kepada murid oleh guru itu juga berbeda. Guru melakukan sebuah teguran dalam bentuk yang halus. Jika tersebut menerimanya, alhamdulillah. Tetapi jika si murid merasa teguran yang halus tersebut makin menambah beban kepada si murid, ini akan membawa ke hal yang negatif. Inilah yang disebut dengan bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Kritikan secara halus itu bermacam-macam. Ada yang berupa senyuman sindiran, ada yang berupa kata-kata yang dalam bahasa Indonesia sindiran halus, jadi bervariasi. Jadi ketika siswa menanggapi hal ini, jika dia tidak bisa menerimanya, maka akan membawa dianya merasa bersalah. Oke, yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Jika kita mau berubah, memang keterpaksaan itu ataupun kewajiban itu wajib diterapkan, tetapi dalam ranah merdeka. Ya, jadi ini belajar pada orang yang sudah paham akan makna belajar. Oke, yang berikutnya, materi selanjutnya adalah yang diutarakan oleh Stephen R. Rothway. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ibaratnya cara seseorang disebutkan ya Ibu objek. Suaranya ini dari Bu Herlina kayaknya. Ya, dari Bu Herlina. Saya lanjutkan ya. Ya Ibu. Oke. Berikutnya ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kata disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita.
penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini sepertinya jika kita mampu mendisiplinkan kita, alhamdulillah. Jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, otomatis penguasa itu misalnya kita guru, berarti kepala sekolah dengan beberapa aturan jajarannya. Jadi yang mendisiplinkan kita untuk melaksanakan tugas. Nah, itu dia. Tetapi dalam ranah suasana yang merdeka. Kemudian masuk yang materi berikutnya yaitu disiplin positif atau yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini peran guru memperbaiki kondisi yang salah yang ada pada murid dengan proses yang baik. Itu adalah restitusi. Proses tersebut bervariasi. Nanti di bawah ini akan saya beritahukan ada proses-prosesnya. Jadi setiap pendidik itu tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu profil pelajar Pancasila, berintak dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ranah item ini saya tidak menjelaskan lagi mengapa, karena saya rasa item-item ini Ibu dan Bapak sudah paham. Nanti ketika dalam sesi diskusi boleh ditanyakan jika ada hal yang kurang jelas mengenai nilai-nilai kebajikan. Intinya, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai profil pelajar Pancasila wajib tercermin pada siswa kita. Sebelum tercermin pada siswa kita nilai ini juga harus berada pada diri kita selaku pendidik. Ini sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya, ada yang disebut dengan proyek nilai kebajikan. Jika di kurikulum K13 ada karakter seperti religius, kemudian gotong royong, jadi ketanggung jawab, itu hal yang diinginkan ketika kita melaksanakan PBM di kelas. Jika dalam kegiatan PBM di kelas pada kurikulum Merdeka, ini namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak. Ada yang disebut dengan peduli, keikutsertaan, kebersihan, toleransi, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai ini banyak sekali. Nanti PPT ini bisa saya share screen, Ibu dan Bapak bisa mendalaminya lebih lanjut. Berikutnya ada yang disebut dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai apa yang mereka inginkan. Nah, jadi begini, ini penjelasannya seperti ini. Kalau yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Setiap manusia pasti tidak menginginkan adanya hukuman. Mereka pasti akan menghindarinya. Ketika menghindari, banyak sekali tindakan ataupun perilaku, baik secara fisik, psikologis,
yang mereka wujudkan. Nah, jadi intinya adalah mereka akan menghindar sejauh-jauhnya supaya ketidaknyamanan pada dirinya itu hilang. Nah, jadi upaya apapun mereka akan lakukan. Nah, jadi inilah dia. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Yang namanya imbalan itu atau yang disebut dengan penghargaan ya. Ini sebuah motivasi yang diberikan ibaratnya seperti reward. Kalau di sekolah kan kita memberi reward. Kegiatan ini, kegiatan memberi reward, ini sebenarnya di dalam dunia pendidikan ini kan tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Misalnya saya hari ini mengajar anak-anak, jika anak-anak bisa menjawab pertanyaan ibu kasih 1 coklat ya. Udah. Pertemuan berikutnya saya masuk. Saya tidak membawa coklat. Saya tanya anak-anak hari ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, saya sangat bersenang hati. Otomatis ada saat yang diambil kesempatan kecil oleh siswa nggak mau menjawab, tidak mau menjawab. Kenapa? Karena Bu Nila nggak bawa coklat. Nah, jadi intinya reward itu dia tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau tidak diberikan, anak-anak tidak termotivasi. Nah, itu sisi negatif yang muncul dari reward. Makanya reward itu tidak dibolehkan pada saat ini. Oke, jadi mereka itu harus bekerja, belajar dengan keinginan mereka tanpa mengharapkan imbalan. Berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Begini, ini seperti ini. Setiap orang pasti ingin dihargai. Ketika orang menghargai itu pasti dengan tindakan dan perilaku yang benar. Ketika kegiatan ini terjadi, banyak nilai-nilai yang ikut di dalamnya. Misalnya nilai toleransi, kemudian nilai menghargai sesama teman atau nilai dermawan, nilai patriotisme. Artinya, ketika kita menghargai seseorang dan memberikan kepercayaan ke orang tersebut, banyak nilai-nilai yang mengikutinya. Nah, ini dia. Berikutnya ada item 5 kebutuhan dasar pada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi item-item ini adalah hal yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak ada orang yang tidak menginginkan 5 item ini. Ya. Jadi ada rasa kasih sayang yang diinginkan. Jadi kita bisa menghargai orang karena kemampuan seseorang. Kalau anak-anak kan bagus sekali Nek jawabanmu. Ini poin yang nomor 3. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Mau belajar atau mau belajar di dalam kelas atau mau belajar di luar, itu kan kebutuhan akan pilihan. Seperti itu. Ya. Kemudian ada kesenangan. Yang namanya kesenangan itu pasti dibutuhkan oleh seseorang untuk apa? Sebagai motivasi atau refresh. Karena jika tidak senang, kegiatan-kegiatan yang lain pun tidak akan berjalan. Berikutnya, ada yang disebut dengan posisi kontrol eksekusi. Ini menurut Dr. William Glasser ada 5. Yang pertama, selaku pemantau, penghukum, manajer, teman, pembuat rasa bersalah. Apa artinya ini? Artinya seperti ini. Penghukum. Tanpa kita sadari, jangankan kita, saya mungkin bisa dikategorikan seorang penghukum. Contohnya seperti ini.
saya berbicara kepada anak-anak, nak, pakai jilbab yang benar ya. Kalau tidak pakai jilbab yang benar, nanti ibu berikan sanksi. Itu bahasa yang saya ucapkan, itu saya termasuk orang yang penghukum. Artinya saya langsung menjas seorang anak. Nah, itu yang disebut dengan penghukum. Buka sepatumu, sepatumu belum sesuai dengan aturan sekolah. Nah, itu bahasa yang langsung menjurus ke seseorang kategori penghukum. Berikutnya, ada yang disebut pembuat merasa bersalah. Ini ranahnya adalah seorang murid menyadari akan kesalahannya, tetapi ada cara yang dilakukan oleh si guru supaya murid tersebut merasa bersalah. Misalnya dengan kalimat seperti ini, Ibu sangat kecewa akan kelakuan kakak hari ini. Ibu tidak menyangka seperti ini terjadi. Atau kalimat yang lain, kasihan bapak kita capek cari duit, kamu di sini suka-suka, kasihan loh orang tua. Artinya kita membawa hal-hal religi boleh, kemudian hal-hal yang bisa disadari oleh murid. Tetapi ingat, redaksi kalimat yang kita mainkan itu harus menyentuh ke seorang anak dengan intonasi yang menyentuh juga. Jangan intonasinya keras. Bapak kamu kasihan tahu? Nah, itu nggak boleh. Yang boleh adalah kasihan loh, bapak kamu di rumah capek cari duit. Nah, jadi intonasinya juga berkaitan dengan redaksi kalimat sehingga kita mampu menjadi orang yang membuat siswa tersebut merasa salah, dia menyadari. Berikutnya sebagai teman, yang namanya teman itu untuk anak SMA ini biasanya gaya mengajar itu harus berteman dengan anak-anak. Contoh kalimatnya adalah, ayolah bantu bapak, sini sebentar bantulah Bu Nila. Nah, jadi seolah-olah kita redaksi kalimatnya itu menghamba ataupun mendayu-dayu, minta pertolongan. Kan nggak mungkin kita minta pertolongan, sini sebentar, kan nggak seperti itu. Tetapi sinilah sebentar bantu ibu butuh pertolongan. Nah, jadi itu yang namanya Berikutnya ada yang namanya pemantau. Nah, kalau yang pemantau ini biasanya diberikan kepada siswa yang punya rasa tanggung jawab. Kalau siswa yang tidak punya rasa tanggung jawab bagaimana? Berarti siswa tersebut harus kita tumbuhkan rasa tanggung jawab mereka. Di sini posisinya adalah seorang murid telah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut harus mampu dia sadari. Misalnya hari ini ada buat PR, Bu, saya nggak buat PR hari ini. Kita bertanya, kenapa? Saya lupa. Jika lupa, kita pernah membuat kesepakatan kelas, yaitu jika tidak buat PR, harus membuat saat ini. Misalnya buatnya di perpustakaan ataupun di luar. Oh baik Ibu, saya tahu kesepakatan yang telah kita buat. Saya buat di luar aja ya Bu ya. Nah, jadi siswanya sudah berbuat kesalahan, tetapi dia mengakui kesalahannya dan dia melakukan konsekuensinya. Nah, jadi tidak ada marah-marah antara guru dan muridnya di sini. Jadi ini artinya rasa kepercayaan yang diberikan kepada si guru kepada anak itu betul-betul si anak mampu menjaganya. Kemudian ada yang disebut manajer. Kalau yang manajer ini ranah yang lebih tinggi. Artinya murid tersebut dia bisa menempatkan diri pada posisi dia. Jika dia sudah salah, dia akan minta maaf. Kemudian guru tersebut hanya melihat tindakan dia di kedepannya, ada perubahan apa enggak. Nah, itu dia. Jadi contohnya begini, apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Nah, jadi intinya kita memberi kepercayaan kepada seseorang supaya dia mampu memanage dirinya sendiri. Nah, itu namanya posisi manajer. Berikutnya ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol restitusi. Ini sama ya? Ya, sama Bu. Sama ini, mohon maaf. Berikutnya ada 3 segitiga restitusi. Ini ada yang namanya menstabilkan identitas. Kalau teori kontrolnya kita semua bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, ini seperti ini penjelasannya. Kalau menstabilkan identitas, artinya ketika seseorang mendapatkan permasalahan, kita jadi penengah. Ketika kita jadi penengah, ada kalimat ataupun ada redaksi kalimat yang kita bunyikan sehingga tidak mengacaukan suasana. Jadi tetapi mendinginkan suasana. Berbuat salah itu enggak apa-apa. Misalnya ada masalah sama anak-anak. Misalnya si anak seperti ini. Si anak memukul temannya. Disengaja, dia pukul temannya disengaja. Jadi kita melihat si anak tersebut. Jadi, berbuat kesalahan itu benar, boleh. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tetapi bukan begini caranya. Nah, jadi pertama kita katakan hal-hal yang real, kenyataan, tetapi belakangannya baru kita buat yang seperti itu. Nah, jadi saya juga pernah buat seperti itu, tapi bukan begini tindakan yang saya lakukan. Nah, jadi itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Berikutnya ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Ini redaksi kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Contoh, misalnya orang murid sering pakai jilbab yang bukan jilbab sekolah. Nah, nanti kita bertanya nih, kenapa nak kamu pakai jilbab ini? Ini yang namanya validasi tindakan yang salah. Kita bertanya dulu. Nanti pasti dia mengatakan alasannya. Jilbab saya basah, Bu. Jilbab saya kotor, Bu. Jilbab saya inilah, jilbab saya itulah. Nah, ya. Jadi validasi yang salah itu berarti kita bertanya, tetapi ada jawaban yang diberikan oleh si orang yang kita tanyai. Berikutnya menanyakan keyakinan. Ini redaksi kalimatnya, kamu mau jadi apa? Apa yang kita bayangkan untuk kelas ideal? Nah, jadi ini seperti orang bermimpi lah ceritanya. Jadi kalimatnya kita tuangkan dengan kalimat pengandaian. Berikutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, secara sadar, dan hasil kesepakatan tersebut dapat berubah jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ini apa saja item-item keyakinan kelas. Yang pertama dia bersifat abstrak, artinya tidak tampak. Misalnya jagalah kebersihan, ataupun masuk sebelum belajar berdoa. Jadi redaksi kalimat di situ adalah redaksi kalimat positif, bukan redaksi kalimat perintah. Ya, berikutnya ini contoh posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Ibu dan Bapak bisa menontonnya. Ini siswa kita ya, nampak videonya? Terputus Bu. Oh, terputus ya? Ya, sudah nampak Bu. Oh, sudah nampak ya? Oke, nampak ya? Iya Bu. Suaranya dengar?
Tidak kedengaran suaranya, Bu. Oh enggak ya? Kecil ya? Suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya, Bu. Tidak kedengaran suaranya. Dengar suaranya? Suaranya tidak, Bu. Suara tidak dengar ya? Belum ada, Kak. Tapi ini udah dapurnya 100 loh suaranya. Oke, saya ceritakan saja ya. Di sini adalah seorang guru sedang bertanya kepada murid. Jadi guru tersebut adalah wali kelas. Beliau mendapatkan informasi dari guru yang mengajar bahwa anak siswa ini tidak memakai atribut sekolah yang benar. Kemudian wali kelasnya memanggil. Ketika proses pemanggilan ada proses yang dilakukan oleh wali kelasnya, yaitu murid disuruh berdiri untuk melihat apa kesalahan yang telah dia lakukan. Murid tersebut melihat dan mengakui apa yang telah dia pakai, yaitu jilbab yang berbeda, kemudian sepatu yang berbeda, dan memakai lipstik. Jadi di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Ketika pelanggaran ini dibahas, guru menanyakan apa penyebab murid tersebut melakukannya. Ternyata jilbabnya sebelumnya kotor, dia belum sempat mencucinya. Kemudian sepatunya rusak. Dia pakai lipstik karena ingin cantik. Jadi gurunya mengatakan bahwa ini tidak benar. Kamu tahu kan ini tidak benar? Benar, Ibu. Saya tahu ini tidak benar. Terus saya minta maaf Ibu, ke depannya saya tidak akan melakukan seperti ini, tidak akan memakai seperti ini. Jadi apa yang bisa dilakukan? Oh, saya akan mencuci jilbab secepatnya sebelum hari H. Kemudian saya akan beli sepatu khusus sepatu warna hitam dan saya tidak akan bermake up lagi. Saya akan jadi siswa yang memakai atribut yang lengkap. Jadi intinya adalah siswa mengakui bahwa kesalahan yang dia buat. Proses yang dilakukan oleh guru tersebut tidak marah-marah, tetapi dengan cara bersahabat kepada murid. Ya. Nah, jadi ini inti ceritanya, saya cepatkan saja. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini sekian ya. Hanya ini yang bisa saya paparkan untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang lebih detail dapat ditanyakan pada sesi ajang tanya jawab. Sesudah ini saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu pemateri kita pada siang hari ini, Bu Nilawati, SPD MPD yang telah memaparkan luar biasa materi yang telah diberikan kepada kita terkait dengan modul 1.4 ya Bu, terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarkan dan memahami dengan baik semuanya. Kalau ada yang bertanya, ya di sini juga kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk mengacungkan tangan atau memberikan ini raise hand. Nanti saya akan menyebut siapa yang akan bertanya, yang nantinya juga akan dijawab langsung oleh Ibu Nilawati. Untuk yang sesi pertama ini kita terima 2 pertanyaan dulu ya. Silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, kita persilakan kepada Ibu Najwa yang sudah raise hand ini yang pertama. Boleh silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan.
Menarik sekali apa yang Bu Nila paparkan tadi ya mengenai apa tadi budaya baik ya Bu ya. Budaya positif di sekolah. Budaya positif ya. Saya tertarik dengan salah satu paparannya mengenai kalau saya nggak salah kita harus kita sebaiknya memposisikan siswa itu juga sebagai sahabat, sebagai teman. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah strategi khusus Bu yang harus kita lakukan? Karena kadang-kala pada saat kita sudah memposisikan diri sebagai teman siswa, ya, siswa kadang-kadang melunjak, ya, kadang-kadang nggak bisa membedakan yang mana posisinya guru ini sedang sebagai teman saya, yang mana posisi guru ini sebagai guru saya. Seperti itu, ya. Bagaimana caranya untuk keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan, dan sesudah kita menemukan strategi itu gimana caranya, karena biasanya kan anak-anak kalau misalnya kita sudah memperjuangkan diri sebagai guru, mereka itu mulai menjaga jarak tuh. Habis ini berarti gurunya nggak bisa lagi nih, karena nggak bisa lagi jadi teman gitu ya. Nah, gimana nih, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap pengen menjadi teman anak-anak, tapi pada saat tertentu anak-anak itu harus tahu bahwa ini guru saya ini sebagai sedang menjadi guru saya gitu. Karena yang terjadi selama ini yang kita amati adalah anak-anak itu masih belum bisa membedakan batasan kapan mereka harus jadi guru teman, kapan mereka harus memposisikan kita sebagai guru. Itu saja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Najwa. Baik, pertanyaannya luar biasa ya Ibu, terima kasih. Insya Allah ini juga akan langsung dijawab oleh Ibu Nilawati. Kepada Ibu Nila kita persilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Najwa yang telah mengajukan pertanyaan. Bagaimana caranya kita memposisikan diri sebagai teman tanpa siswa membatasi ranah kita sebagai guru. Ya, seperti itu inti pertanyaannya ya, kalau tidak salah saya. Ya. Jadi, guru yang baik itu sebenarnya guru yang mampu memposisikan diri. Artinya, jika di depan kelas, guru tersebut menjadi guru, dia mampu memberikan materi, mampu mengayomi, mampu mendidik, dan tegas. Ingat, tegas, bukan guru yang ditakuti oleh murid. Ketika kita berinteraksi dengan siswa, karena ketika kegiatan PBM itu pasti ada interaksi dengan siswa. Ada redaksi kalimat yang kita lontarkan ketika kita berinteraksi dengan mereka. Redaksi kalimat yang kita lontarkan itu adalah redaksi kalimat yang bersahabat. Artinya bukan redaksi kalimat yang menjas. Menjas artinya seperti ini. Misalnya saya sedang mengajar, saya mengajukan pertanyaan. Ini anak-anak, apa jawabannya? Semua siswanya diam. Ini aja nggak bisa kalian jawab. Capek mengajar. Itu bukan redaksi kalimat sebagai teman. Tetapi ketika kita menggunakan redaksi kalimat sebagai teman, apa jawabannya? Semuanya diam. Anak-anak tidak paham? Enggak paham, Ibu. Waduh, Nak, Ibu udah capek loh, Nak, mengajar. Artinya apa? Kita memposisikan diri, kita ibaratnya mereka juga. Nah, Ibu udah capek loh nak mengajar. Masa ini pertanyaannya nggak bisa menjawab? Apa kurang paham ya? Perlu saya jelasin lagi. Nah itu. Jadi triknya adalah redaksi kalimat yang kita lontarkan ketika kita melaksanakan PBM itu adalah redaksi kalimat yang bersahabat. Ingat, bersahabat ataupun teman itu bukan kalimat yang bisa dijengkali oleh anak-anak. Artinya kita tidak dijengkali oleh anak-anak. Ya, kalau dijengkali oleh anak-anak itu namanya bukan lagi teman, ya, karena kita tetap batasan kita adalah sebagai ranahnya guru. Jadi ada batasan. Jadi intinya adalah dari redaksi kalimat yang kita ucapkan dan dari perilaku yang kita lakukan. Jadi jangan perilaku kita, misalnya kita kalau anak laki-laki kan kita tepuk-tepuk bahunya, kan suka kita tepuk-tepuk ya. Misalnya saya perempuan nih, ada anak laki-laki, jadi kita tepuk-tepuk di belakang. Itu kan tidak boleh ya. Walaupun kita memposisikan diri kita sebagai teman ya, tidak bisa. Karena apa? Rambu-rambu kita adalah kita sebagai pendidik.
Jadi ada hal yang bisa kita lakukan dekat sama mereka, tetapi ingat batasan kita hanyalah seorang guru yang berteman, bukan teman dengan teman. Seperti itu, Bu Najwa yang bisa saya utarakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nila yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan Ibu Najwa tadi. Bagaimana, Ibu Najwa? Ya, terima kasih Bu Nila. Ya, alhamdulillah sudah dapat diterima jawabannya oleh Ibu Najwa. Selanjutnya ini kita sudah melihat ada yang mengacungkan tangan kembali ya, raise hand oleh Bapak Muhammad Iqbal. Silakan Pak Muhammad Iqbal memberikan pertanyaannya kepada Ibu Nila. Baik, terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Saya walaupun tidak begitu fokus, cuman ada hal yang saya dengarkan tadi terkait dengan reward yang diberikan kepada anak yang dipaparkan oleh Bu Nila tadi. Ya, Begini, reward itu kan memang sekarang sudah tidak dianjurkan ya, kayak tadi contoh yang Bu Nila sampaikan, memberikan coklat, bisa hari ini ada coklat, besok nggak ada coklat, maka mereka bisa ketergantungan terhadap pertanyaan yang kita berikan, ya kan? Tetapi apakah misalnya reward yang kita berikan, makna konteks ini kan tidak perlu ada reward lagi, kan? Tapi kalau makna reward yang seandainya kita berikan, wah kamu nak hebat sekali, kemudian kamu beri tepuk tangan kepada kawan-kawannya, apakah itu konteksnya berbeda dengan pemberian coklat itu tadi, apa masih bisa diperbolehkan atau tidak, kan begitu? Iya. Karena memang ada tipe orang yang tipe guru yang memang ya selalu membawa sesuatu yang memang bisa memotivasi belajar anak itu bisa meningkat, kan begitu. Ada juga yang memang terkadang kalau tiap hari ya pasti nggak mungkin kan, tapi kalau seandainya ada suatu contoh kayak kita nih, kayak saya nih ngajar di olahraga, kan yang sifat olahraga itu kan berkeringat, konteks olahraga yang penting anak bisa beraktivitas itu juga bagian dari olahraga. Nah seandainya reward yang saya berikan itu sifatnya kompetitif, misal per kelompok ini kita bikin pertandingan basket materinya, tapi ketika nanti ada sifatnya siapa yang menang, siapa yang memberi yang dalam pertandingan tersebut dia berhasil menjuarai tersebut, kita berikan reward berupa bingkisan. Apakah itu masih diperbolehkan atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih. Luar biasa juga pertanyaan dari Pak Iqbal ya. Akan langsung insya Allah dijawab oleh Ibu Nila. Kepada Bu Nila, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Iqbal yang telah mengajukan pertanyaannya terkait pemberian reward ya. Untuk saat ini di penerapan kurikulum mereka belajar, pemberian reward pada saat PBM ya Pak Iqbal ya, pada saat PBM itu tidak diizinkan. Pemberian reward yang berbentuk barang itu tidak diizinkan. Misalnya hari ini saya memberikan coklat bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pada hari berikutnya ternyata saya tidak bawa coklat, anak-anak tidak akan menjawab pertanyaan saya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi pemberian reward berupa barang pada saat PBM tidak boleh. Beda kasus dengan yang Pak Iqbal utarakan, bahwa ketika ada ajang kompetensi artinya perlombaan, di sesi akhir diberikan penghargaan, itu berupa hadiah. Hadiahnya itu besar dan kecil kan itu kan tergantung dana yang ada. Apakah itu boleh? Itu boleh. Kenapa itu boleh? Karena itu adalah kompetensi, persaingan. Ya, itu namanya persaingan yang membutuhkan hasil uji publik. Beda dengan reward pada saat proses PBM berlangsung. Jadi ada perbedaan perlakuan, ada perbedaan suasana yang diterapkan. Kemudian ketika kita mengatakan bagus sekali jawabanmu, kamu pintar, kamu hebat, ayo beri A+ kepada anak-anak, kepada kakak ini yang telah menjawabnya. Apakah itu masuk kategori reward? Itu masuk yang namanya apresiasi. Apresiasi dengan reward itu kan berbeda. Jadi apresiasi itu tujuannya adalah untuk kalimat yang berupa pujian, tetapi untuk meningkatkan motivasi. Jadi reward, apresiasi, dan hadiah yang diberikan pada saat kompetensi itu berbeda. Nah, jadi untuk saat ini kita selaku guru
minimal sangat-sangat diriskan lah, jangan memberikan reward pada saat PBM, tetapi boleh memberikan hadiah pada saat mereka sudah melakukan uji lomba. Nah, Dana. itu yang bisa saya Yang kuning. lakukan. Yang kuning, Pak. Mana Nan? Ya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Ani Arfa. Ya, terima kasih Bu Nila yang telah menjawab pertanyaan Pak Iqbal. Bagaimana Pak Iqbal? Jawaban yang diberikan oleh Bu Nila? Ya, dikit lagi nih. Ya. Jadi sifatnya kan reward yang sifatnya barang itu tidak boleh diberikan saat pembelajaran PBM, ya kan? Tetapi kita ambil kasus seperti kami lah di lapangan di kelas 3 itu kan kurikulum kami kan kita bilang tadi itu kompetisinya begini, merencanakan suatu pembelajaran taktik dan strategi, bahkan bisa merencanakan suatu pertandingan, misalnya kayak gitu. Itu kan masuk dari PBM. Jadi sebagai contoh, misalnya kita ada 6 kelompok. Satu kelompok itu dia sebagai penyelenggara pertandingan, kan begitu. Ya. Kemudian 5 kelompok ini tadi dia berkompetisi, jadi nanti digilir dia di setiap kelompok itu bakalan mendapatkan gilirannya sebagai panitia penyelenggara. Nah itu tadi kan masuk bagian dari PBM juga. Ya. Kalau di sela-sela itu kita berikan reward kepada anak, masih juga tidak boleh, atau memang ada toleransi diperbolehkan, atau memang sama sekali tidak boleh? Mungkin itu aja Bu, sedikit lagi. Ya, Terima kasih Bu. Baik Pak Iqbal, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini kan semuanya masuk ke ranah PBM kita ya. Jadi materi ini kan materi yang sesuai dengan KD di bidang olahraga. Jadi di situ Pak Iqbal langsung kontekstual ini. Jadi pembelajaran secara kontekstual. Jadi ada satu kelompok yang menjadi sebagai penyelenggara dan pihak-pihak yang lain mereka sebagai peserta. Ketika mereka bersaing ada pemberian hadiah, kan seperti itu ya Pak Iqbal ya kan? Betul. Betul. Ini pembelajaran kontekstual, betul. Di pemberian hadiah, pertanyaan saya adalah kegiatan ini dilaksanakan di sekolah atau kegiatan ini dilaksanakan di luar sekolah, misalnya pertandingan sepak bola. Di sekolah pada saat PBM pagi lah. Ya, begitu. Pada saat PBM pagi. Oke. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini ranahnya PBM, seminimal mungkin kita tidak memberikan reward. Kita ini saya ini selaku pendidik. Kita ini saya ini selaku pendidik. Saya tidak memberikan reward kepada anak-anak. Misalnya gini, saya sponsor utamanya misalnya nih. Jadi ada penyelenggara, ada sponsor. Sponsornya saya nih. Saya kasih hadiahnya. Jadi pemenangnya juara 1 7 buah botol Coca-Cola. Juara 2 sekian, juara 3 sekian. Oke, pertanyaannya apakah boleh saya memberikan hadiah seperti itu kepada kegiatan PBM untuk saat itu? Jawabannya itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu masuk pada ranah PBM. Kecuali ya Pak Iqbal ya. Kecuali Bapak masuk kepada PBM-nya di luar sekolah. Artinya bukan di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi ketika di luar lingkungan sekolah, saya jadi sponsor nih. Ketika saya jadi sponsor, kemudian nanti saya mengajak teman lain untuk jadi sponsor, teman lain menjadi sponsor, kemudian ada hadiah, itu bisa. Nah, kenapa? Karena kita sudah berkompetensi, anak-anak sudah bersaing di situ. Nah, jadi ruang lingkupnya sudah meluas. Kalau di sekolah kan hanya ruang lingkup anak didik kita saja. Misalnya satu kelas ya satu kelas. Kalau di luar tetap satu kelas, tetapi beda lingkungan ceritanya. Seperti itu Pak Iqbal. Tapi misalnya seandainya nih anak-anak, Pak, kita pakai uang kas saja Pak, kami penyelenggara menyediakannya sendiri tanpa kita pun fasilitasi misalnya, itu bagaimana? Masih juga tidak boleh? Ya itu boleh Pak Iqbal. Itu berarti intinya dari gurunya tidak boleh memberikan reward. Tapi kalau sesama mereka, misalnya mereka menggunakan dana kas ataupun dari panitianya memberikan hadiah sebagai pemenang, itu boleh-boleh saja ya? Boleh, karena gitu kan ada materi kesepakatan kelas tadi kan.
Oke. Iya, jadi sebelum pertandingan pasti kan ada kesepakatan Ya. yang diutarakan secara bersama-sama kayak gitu maksud saya. Oke, terima kasih Bu Nila atas jawabannya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Nila atas jawaban yang telah diberikan kepada Pak Iqbal, dan Pak Iqbal pun sudah lega ya atas jawaban dari Bu Nila ya Pak Iqbal ya. Ya, insya Allah sudah lega Bu. Nanti kalau lagi kita tanya lagi. Ya, oke, boleh dilanjutkan kembali nanti. Oke, sekarang baik. Sesi yang pertama sudah untuk 2 pertanyaan. Bagaimana? Apakah ada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya? Boleh saya memberikan tambahan sedikit, Bu Nila? Ya. Oh iya, Boleh, silakan Ibu Najwa. Ya, jadi menarik sekali tadi paparan Bu Nila tentang apresiasi ya Bu ya. Iya. Saya nggak tahu apakah termasuk dalam pembahasan yang dibahas dalam RK ini tentang apresiasi. Biasanya kan kita memberikan apresiasi hanya berfokus kepada siswa yang berhasil untuk melakukan tagihan yang diminta gitu Bu ya. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau bentuk apresiasi itu juga diberikan secara umum kepada seluruh peserta didik di dalam kelas misalnya ya, pada saat mereka sudah selesai melakukan semua proses pembelajaran gitu. Rasanya berbeda kalau kita bilang ke anak-anak semuanya, oke sekarang mari kita beri tepuk tangan untuk usaha keras kita pada hari ini gitu ya. Jadi anak-anak pun merasa walaupun dia tidak diberikan tagihan apapun, dia tidak berpartisipasi, tetapi dengan usaha keras yang sudah dia lakukan, dia mengapresiasi dirinya sendiri sudah berusaha gitu ya. Jadi saya pikir mungkin itu salah satu bentuk ini ya, nilai yang kita tanamkan juga. Ya, jadi oke, semuanya sekarang kita bertepuk tangan. Terima kasih kepada semua anggota kelas yang sudah berusaha keras. Ya, jadi itu mungkin salah satu bentuk apresiasi, saya pikir Bu Nila. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Najwa telah menambahkan materi tadi ya, menambahkan jawaban terkait tentang apresiasi. Jadi apresiasi itu tidak hanya diperuntukkan kepada seseorang, tetapi boleh juga kita mengapresiasi untuk seluruh peserta yang ada di situ ya. Iya. Baik, alhamdulillah sesi berbagi dari Bu Nila pada webinar kita siang hari ini sangat luar biasa, materi yang telah dipaparkan juga. Kemudian mendapat pertanyaan dari Bu Najwa dan juga Pak Iqbal tadi terkait dengan kalau Bu Najwa bagaimana strategi guru agar siswa itu dapat menjadi teman dan juga dapat menganggap kita itu sebagai ya itu manajernya ya, kemudian atasan dari mereka, kemudian juga bagaimana untuk menjalin komunikasi yang baik lah antara siswa dan guru di setiap tahapannya. Kemudian juga ada pertanyaan tadi dari Pak Iqbal terkait dengan reward dan apresiasi yang sudah sangat panjang kita bahasnya, sangat menarik ya pada siang hari ini. Apakah Ibu Bapak lainnya ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi atau sudah jelas semuanya? Ya, sepertinya tidak ada lagi yang raise hand ya Bu Nila. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Di sini juga sudah bergabung Bu Dede ya, Ibu pengawas pembina sekolah kita. Baik, dan teman-teman yang sudah bergabung semuanya, rekan-rekan guru, terima kasih telah menyempatkan waktu luangnya pada siang hari ini untuk mengikuti webinar sesi berbagi dari Bu Nila terkait dengan modul 1.4 budaya positif yang ada di sekolah. Saya bisa merangkum tadi ada beberapa poin yang disampaikan Bu Nila, sangat menarik dan luar biasa penjelasan dari Bu Nila, yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya juga ada 5 posisi kontrol restitusi, ada segitiga restitusi, dan terakhir keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita pahami semua penjelasan dari paparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nilawati tadi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya selaku moderator undur diri, juga Bu Nila selaku pemateri.
Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Bu Nila nih saya terlambat joinnya. Tadi udah di dapur jadi kelupaan. Pas buka lagi udah lihat jam baru ingat sama laptop, baru ingat sama Bu Nila. Ya, nggak apa-apa Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi walaupun sudah di tengah jalan, nggak apa-apa Ibu. Terima Ya. kasih Bu. Ya. Kita sesi foto bersama dulu. Iya. Semuanya. Jadi harus dibuka nih kameranya kalau foto bersama. Iya. Nggak apa-apa pakai foto. Bagi yang bisa buka kamera, alhamdulillah. Iya, ini ada Ibu Sumarni tadi ya. Mana Ibu Sumarni? Sudah. Oke. Foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Bu Anida sudah terpental. Ya, sekarang kita giliran kasih apresiasi untuk Ibu Nila. Ya, tepuk tangan semua. Ya. Ya. Selamat Ibu. Ya. Oke. Luar biasa. Bu Vera angkat tangan ini. Bu Ani, Bu Vera angkat tangan. Ya, ada Bu Vera ya ini yang sudah bergabung juga tadi dan sudah raise hand, mengacungkan tangan. Silakan Ibu Vera. Mungkin mau tepuk tangan Ibu tadi. Ya, mungkin tepuk tangan. Ya. Oke, selesai kita. Ya, baik, silakan Bu Nila. Ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah ikut webinar pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat kepada Ibu dan Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya selaku pemateri hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, udah ulang kali lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bu Nila sekaligus ini kan gimana?